بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمعاون ولكن الواصل wasalahu idza qata'a atau kama qala. Yang saya hormati Ketua ITA beserta seluruh pengurus, Bapak Ibu, bin khusus tuan rumah Bapak Muhammad Ismail. Karena kita awali pertemuan insya Allah kedua kalinya dengan saya. Salam. Dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah atas nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, baik itu lahir maupun batin, maka kita bisa melaksanakan beberapa kegiatan kebaikan termasuk silaturahim pada siang hari ini. Ini semua karena berkat pertolongan Allah dan karunia nikmatnya, khususnya nikmat sehat dan sempat. Waktu iman, Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini secara khusus izinkan saya untuk memperdalam pemaknaan silaturahim. Karena pertemuan ini adalah diharapkan hanya silaturahim. Karena itu sekali lagi, insya Allah dengan memahami makna silaturahim, maka mungkin keluasan pandangan kita tentang makna silaturahim bahkan akan menyatakan wajib. Perlu, bukan hanya perlu, adalah wajib silaturahim. Ini acara yang pertama kita 79 SMP korek dulu makna silaturahim yang sudah masuk pada bahasa hari Indonesia. ini bertepatan di rumah Awalnya saya adalah bahasa di rumah Arab, Muhammad Ismail, terdiri dari dua kata, silah Kencana dan Nopir Ar-Rahim. Pamekasan, yang mana Silah penceramah dan Ar-Rahim kemudian pencerahan menjadi agama silaturahim atau dan Syiah, Indonesia kan yaitu sebagian silaturahmi. Antara rahim dan ar-rahmi sebenarnya ada perbedaan yang Kiai sangat dalam. Haji Ustadz Kalau bahasa Magister awalnya, Pendidikan Agama rahim Islam adalah anak yang Allah berikan acara kepada seorang ibu yang mana pada hari yang ini ditempati setiap dihadiri oleh insan dari selama rekan-rekan 9 bulan 10 hari nginap di rahim baik itu. dari kota Sumeneb, dari Pamekasan, dari Surabaya, Kemudian semuanya hadir semuanya. dalam sebuah kenyataannya bahwa rahim ini tidak diberikan kepada laki-laki, hanya diberikan kepada ibu. Maka silah yang pertama maknanya silah hubungan yang menyambung, silah ar-rahim yang menyambung nasab, yang ada hubungan darah. Itu makna awal. Jadi silaturahim adalah komunikasi, koneknya antara yang masih ada hubungan darah. Itu namanya silaturahim. Kemudian Ya, inilah kondisi silah ini ternyata hubungannya dengan pengajian sholat. kita ke-9. Dari penulisan sedikit ada kemiripan. Jadi silah dan sholat Ini
Artinya komunikasi. Ketika kita komunikasi dengan Allah, ya, maka itu adalah sholat. semuanya hadir. Hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui sholat. Karena itu Allah berfirman, wa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Kalau kamu sudah selesai sholat, maka sebutlah Allah, ingatlah Allah. Tetap komunikasi bukan hanya ketika kita menghadap ke kiblat dengan sajadah baru kita ingat kepada Allah, tetapi sehabis sholat ternyata tidak boleh berbeda kurang, tidak boleh lepas dari komunikasi dengan Allah. Begitu juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah. Kalau kamu sudah melaksanakan haji, manasikmu sudah selesai, bukan berarti sudah selesai ibadahmu, tetapi fadhkurullah dzikran katsira. Maka berzikirlah kepada Allah, koneklah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Maka antara silah dan sholat sulit untuk dipisahkan. Manakala kita sambung antara silaturahim adalah koneknya rahim dari awalnya rahim. Jadi kalau kita saya dengan Pak Ismail misalnya, ini tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan darah. Maka tidak dituntut di dalam agama saya harus menyambung terus dengan ini. Tetapi kalau ada hubungan darah, pon, apapun namanya, sekecil apapun namanya masih ada hubungan darah, maka ada sebuah kewajiban. Sampai satu hadis Rasulullah yang cukup menakutkan bagi kita, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Ada satu kisah Bapak Ibu, seorang dari Yaman yang kaya raya mau menunaikan ibadah haji. Karena ketika itu belum ada bank, maka untuk mengamankan hartanya, dia mencari titipan hartanya yang akan ditinggalkan karena keluarganya cuma satu-satunya dia. Kemudian mencarilah orang yang amanah di kampungnya. Ternyata yang geser untuk percaya dengan orang ini adalah dia adalah seorang abid, bukan abid tapi abid, artinya orang yang senang beribadah, dipercaya, dan dia benar-benar kelihatan adalah orang yang bertakwa. Kemudian dititipkanlah barang ini. Saya titip barang ini, saya mau menunaikan ibadah haji. Baik, katanya, sampai ke Mekah sudah menunaikan ibadah haji. Si kaya ini mendengar kabar bahwa orang yang dititipi hartanya ini meninggal tanpa ada berita bagaimana ceritanya harta yang dititipkan itu. Ternyata begitu pulang, anak-anaknya tak satu pun yang tahu tentang harta yang dititipi. Kemudian balik lagi ke Mekah mencari orang yang katakanlah orang yang mampu untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hartanya ini. Katakanlah mungkin kepada orang yang disebut dengan orang yang arif, orang yang bisa. Lalu orang ini ditanya, harta saya sudah tidak ada beritanya, bagaimana untuk mengetahui harta saya ini? Sementara orangnya sudah meninggal dan tidak memberikan informasi ada di mana harta saya.
Maka orang ini memberi saran, sampean salat tahajud dulu, setelah jam 3 malam, sampean datang ke sumur Zam-Zam. Kalau dulu Bapak Ibu, Zam-Zam itu memang sumur. Kalau yang sudah sampai ke Mekah, itu masih ada sumur itu dengan timbanya. Jadi dulu itu masih ada sumur. Kalau sekarang sudah ditutup semua itu. Sudah tidak ada Zam-Zam, tak kelihatan. Nah, kamu panggil orang itu sebanyak 3 kali. Maka jika dia adalah orang baik, dia akan menyahut atau panggilanmu itu akan direspon. Kemudian diikuti setelah jam 3 malam ini, orang ini kemudian memanggil orang yang dititipi itu. Panggilan sampai 3 kali sudah tidak ada yang menyauti. Balik lagi kepada orang itu. Abah, saya sudah melakukan petunjuk jenengan, tetapi ternyata orangnya tidak menyauti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata orang ini. Dengan demikian orang ini ada masalah. Maka sampean datang ke satu sumur yang ada di dekat rumah sampean, namanya Sumur Barhun. Sumur Barhun ini adalah ujung daripada neraka. Jadi kalau yang ini sumur Zam-Zam adalah ujung dari surga, sampean panggil di sana, maka berarti orang itu ada di situ kemungkinannya. Maka begitu panggilan pertama, langsung nyaut orang ini. Si orang yang dianggap ibadahnya mantap, ya, ibadahnya mantap, orangnya sudah dianggap jujur, amanah. Kemudian begitu dipanggil, ternyata di Sumur Barhun itu. Akhirnya iman, si orang ini bertanya, saya ingin nanya, harta saya ditaruh di mana? Karena ternyata anak-anakmu tak satu pun yang tahu tentang harta itu. Maka dia menjawab, iya. Memang saya tidak menyampaikan kepada anak-anak saya, kepada keluarga saya. Tapi yang jelas harta itu adalah utuh. Kamu nanti datang ke rumah saya, maka di bagian kamar tertentu, di situ ada kotak yang sudah dipendam di dalam tanah. Hartamu itu ada di situ. Kemudian balik bertanya, saya mohon maaf, kenapa kamu ada di sini? Aku ada di sini karena dosa yang telah kulakukan. Dosa apakah? Dosaku, aku punya saudara perempuan satu-satunya, tapi karena ada masalah, maka selama ini tidak pernah kuhubungi dan sudah putus antara aku dengan dia. Maka melalui kamu, tolonglah datang ke saudaraku itu, ke adikku itu, dan sampaikan permohonan maaf saya. Barangkali dia bersedia untuk memaafkan diriku. Maka si kaya tadi datang ke rumah si almarhum ini dan membuktikan bahwa hartanya adalah utuh. Langsung dilanjutkan menghubungkan kepada saudaranya yang selama ini sudah putus silaturahimnya. Masa muslimin rahimahullah, maka mendengar abangnya ini adalah masuk neraka,
nangis luar biasa si Adi, dan sekaligus mengikhlaskan untuk memaafkan. Jadi untuk memaafkan. Nah karena itu benar apa yang disampaikan Nabi bahwa layak hulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Remeh sepertinya dan biasa antar keluarga itu. Saya punya saudara, punya paman, punya pemilik keluarga, dan salah satu ujiannya adalah mudahnya pecah antara persaudaraan itu. Salahnya tidak begitu pokok sebenarnya, bukan prinsip, akan tetapi mudah untuk pecah. Karena ternyata setan telah merancang antara suami istri, begitu juga orang bersaudara, sampai-sampai Nabi Yusuf dirancang oleh saudara-saudaranya untuk dibunuh. Jadi permusuhan itu akan diciptakan, kemarahan itu akan dianggap luar biasa manakala sesama keluarga. Nah, hal itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu, bahwa silaturahim ternyata menjadi persyaratan untuk masuk surga. Saya akan membawakan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti di rumah boleh dibuka di surat Ar-Ra'd. Di surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di ayat 20 sampai 24. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Orang-orang yang menunaikan janjinya kepada Allah. Janji kepada Allah ada di mana, Pak? Di hati. Di mana? Di hati. Ketika diucapkan, bagaimana mengucapkan janji kepada Allah? Asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah janji kepada Allah. Orang-orang yang menunaikan janjinya kepada Allah, wala yang kudunal mitsaq, dan tidak menggugurkan perjanjian yang sudah kuat. Mitsaq itu adalah perjanjian kuat. Apa saja perjanjian mitsaq yang dianggap kuat itu, Bapak? Perjanjian salah satunya yang masuk pada perjanjian kuat adalah istri. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ketika kita nikah, maka itu menjadi perjanjian yang kokoh kuat. Misakun walid. Misalkan walid itu artinya perjanjian yang agung dan kuat, tidak bisa dirusak. Ini persyaratan yang pertama adalah menunaikan perjanjian itu. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala, dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Nah, inilah yang kedua. Ternyata silaturahim itu adalah masuk syarat yang
Kedua, wa yakhshawna rabbahum yakhafuna su'al hisab, dan sangat menakutkan atau takut kepada Tuhannya, begitu juga takut kepada hari penghisapan. Jadi kalau orang itu tidak takut kepada hari hisab, tidak takut kepada dosa yang akan dihisab, maka dia akan berbuat sebenarnya. Dan yang ketiga adalah walladzina sabaru tiwa'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar di dalam rangka berbakti kepada Allah, mengikhlaskan diri kepada Allah. Jadi orang untuk taat kepada Allah itu perlu sabar. Bagaimana tidak akan membutuhkan kesabaran Bapak Ibu? Dingin-dingin kita suruh wudhu, bahkan ngantuk, apalagi sholat subuh misalnya, salat malam, salat tahajud, itu membutuhkan kesabaran. Karena pengertian sabar itu adalah ketahanan di dalam sebuah ujian, itu namanya sabar. Wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan berinfak dari sebagian hartanya baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mengganti kejahatannya orang lain dengan kebaikan. Jadi bukan kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi mampu kejahatan, kesalahan itu dibalas dengan kebaikan. Ini nanti apa adanya, kita lihat di ayat 24. Kemudian ulaika lahum uqbadar, mereka itulah punya dampak yang terbaik. Uqbadar, apa itu? Jannatu Aden, jannah surga Aden. Yadkhulunaha, mereka masuk ke dalam jannah surga Aden itu. Waman salaha min abaihim, bukan hanya dirinya yang masuk, tetapi bapak-bapaknya, ibu-ibunya yang salah, yang baik-baik juga yang masuk di situ. Dibawa, oh ini bapak saya tak pantas sebenarnya dari sisi timbangan masuk surga, tapi anaknya bawa, ibunya dibawa. Wa azwajihim, dan istri-istrinya, wa dzurriyyatihim, dan anak-anaknya. Ibu kapi. Masya Allah. Jadi ini karena mereka Pak, bukan. Jadi mereka itu karena bukan harus ada banyak istri. Jadi hurufnya itu mereka itu adalah kepada suami-suami mereka, dengan istri-istrinya juga dibawa, anak-anaknya juga Dibawa. bapak-bapaknya juga dibawa, orang tuanya dibawa semua. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, malaikat keluar masuk dari semua pintu untuk melayani mereka dengan ucapan salamun alaikum, keselamatan bagi sampean semuanya, bima sabartum, atas kesabaran kalian selama di dunia, fa ni'ma uqbadar, dan inilah sebaik-baik dampak yang akan diterima. Masya Allah. Ini surat Ar-Rahman ayat 20 sampai 24 ternyata memuatkan kepada kita bahwa silaturahim itu adalah bagian syaratnya untuk mendapatkan surga Aden. Surga Aden itu bisa manakala kita tidak melakukan pemutusan silaturahim. Memang ini adalah satu ujian di dalam keluarga. Sekali lagi, silaturahim. Bahkan dalam satu hadis saya temukan, manakala kelompok ini ada di antara satu yang memutuskan silaturahim,
maka rahmat Allah tidak akan diturunkan ke kolbu. Karena itu pertemuan kali ini menjadi ajang untuk kita introspeksi diri antara kita, karena jangan ada di antara kita yang memutuskan silaturahim. Kemudian pemahaman bagaimana yang dimaksudkan dengan menyambung silaturahim ada pada dasarnya letaknya pada hati. Letaknya pada hati. Sekalipun dekat tetapi jauh di hati, tetapi bukan demikian pula manakala itu adalah jauh tetapi dekat di hati, maka silaturahim itu bisa dilakukan. Apa silaturahim yang ciri-ciri silaturahim bisa berlangsung? Yang pertama tentu saja adalah mengingat. Yang pertama, orang yang paling kita sering ingat, maka itulah orang yang masuk pada daftar orang-orang yang silaturahim. Sebagaimana kita ingat kepada Allah, maka kita ada silaturahim kepada Allah melalui sholat, melalui zikir, melalui apa saja, baik di luar salat, apalagi dalam sholat. Demikian pula kepada Nabi Muhammad SAW yang salawatnya itu kan sampai ada orang bertanya, ya Rasulullah, kalau misalnya hidup saya ini sepenuhnya untuk salawat kepadamu, itu lebih baik bagi kamu. Berarti ingat kepada silaturahim. Nah, yang pertama mengingat. Dengan mengingat itu, Pak, insya Allah ada banyak jalan. Apakah dengan WA, apakah dengan telepon langsung, ataukah paling tidak adalah mendoakan. Berikutnya adalah mendoakan. Dan perlu kita pahami bahwa mendoakan orang tanpa harus memberitahu itu punya keunggulan tersendiri. Pak Agus, gula atau ake sampean di Mekah lain kena. Gula terus nanti Pak anak maksudnya. Pak Agus, Pak Agus jadi penjabat. Tapi kalau tanpa pengetahuan karena rasa cintanya, ya Allah, sembuhkanlah penyakit Pak Agus dari penyakitnya, ya Allah, cukupkanlah kehidupannya, maka malaikat mengaminkan. Walaka ditambah oleh malaikat, engkau juga akan mendapatkan sesuai dengan doa. Jadi kalau kita minta kepada Allah, minta kesembuhan ke orang lain, maka Allah akan memberikan kesembuhan kepada kita. Karena itu jangan pelit-pelit, jangan terlalu mikir ketika kita mendoakan saudara kita. Harus kita yakini seperti itu. Jadi tanpa memberitahu, kalau tanpa mau memberitahu itu adalah manda ali akhihi doh di qalbi. Barang siapa yang mendoakan saudaranya di luar itu, maka fayaqul malaikat al-muwakkal amin walaka, maka malaikat mengaminkan sekaligus bagimu juga akan mendapatkan sesuai dengan permintaan. Karena itu di dalam sholat merupakan satu bacaan wajib, mulai dari masuk pada tahiyat, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini apa ini, Bu? Beda kan? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Orang barat, orang timur, orang utara, selatan, semua kena selama menjadi orang muslim. Malaman ter ajunan setuju. Ai paling nak keselamatan sareng Allah.
Amin. Saya pun tinggal assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa ala ibadillahis. Jadi itu doa sebenarnya. Doa. Jadi sekalipun ini dalam sebuah hadis dialog Allah dengan malaikat dengan Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Apa dialognya? Ketika sudah sampai kepada Sidratul Muntaha, di ke atas itu kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala di arasnya, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam. Salamnya apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Atau mungkin ada bacaan yang lain. Ini dari Ibnu Abbas, bacaan seperti ini. Ada yang dari Ibnu Mas'ud, at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu. Ini sama. Jadi at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah atau at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu itu sama. Maka inilah salam. Jadi apa artinya tahiyat? Hormat. At-tahiyatu lillah. Hormat kepada Allah. Jadi walaupun Rasulullah ketika itu dalam keadaan sujud, at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu. Salawat dan semua kebaikan adalah punya Allah, keberkahan, kepunyaan Allah. Maka Allah menjawabnya, assalamu alaina, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah. Karena kalau kita salam hukumnya adalah sunnah, tetapi menjawabnya adalah Wajib. wajib. Faidah huyitum bitahiyatin fahayyu biasanya. Kalau kamu diberi salam dengan sebuah salam, maka hendaknya kamu jawab yang lebih baik. Jadi assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Nanti ini kan lebih baik. Allah Tuhan, oh tahu sami paling sepuni. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Paling sepuni sami. Sami. Jangan sampai waalaikumsalam. Orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling sepuni lengkap. Orang jadi atau masalah. Masalah. Allah Subhanahu wa taala ajawab. Penghormatan Allah Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaina alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah mendapatkan jawaban seperti itu? Nabi Muhammad tidak ego. Beliaunya ingat kepada umatnya. Langsung diajukan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan, kesejahteraan bagi kami dan seluruh hamba yang soleh. Artinya bukan hanya dia yang mendapatkan doa dari Allah, doa artinya rahmat dari Allah, salawat dari Allah, tetapi juga seluruh umatnya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, silaturahim sekalipun dalam satu ajang pertemuan silaturahim ini misalnya ada berhalangan tidak hadir, tapi tidak berarti bahwa yang bersangkutan sudah putus komunikasi dengan kita silaturahimnya. Bahkan kita doakan yang sibuk mudah-mudahan suatu saat akan diberikan kelonggaran waktu. Amin, yang amin. sakit mudah-mudahan disembuhkan. Amin. Amin. Akhirnya penyakit-penyakit yang menjangkit silaturahim insya Allah sudah paham semua, antara lain hindarilah suudzon, memutus sesuatu yang menggunakan kacamata hitam.
paling kok tak entar kan kok. Perjalanan entar kan kok ya. Karena itu Rasulullah mengatakan laisal wasil fil mukafa. Bukanlah penyambung silaturahim itu karena les beriser. Walakinnal wasil al-wasil ila qata. Yakni menyambung manakala sudah putus. Jadi perintah yang kedua menjalankan solo kosong. Jadi suatu aja bukan Cek kosong itu. acara subuh itu aja. Pokoknya godaan gitu. Jadi saat ketika itu ya Iya tenang nah. mungkin kita ada lagi bahkan kalau kita dengan keluarga kita sendiri, famili kita sapa lamare tapi saja meremot. Apa yang terjadi? Beritahu ibu bapak kalau ada orang nyambung silaturahim dengan panjenengan, kemudian kita nyapa, kita sambung, lalu sambungannya ternyata lebih meremut pula, maka itu ibaratkan sampai menabur pasir yang panas ke mukanya. Jadi makanya ingatkan kalau kadang-kadang yang bertahan ini polana atuaan, lebih tua, asopian, lebih tinggi pangkat, menyatakan pokoknya mau cuci tunduk ala rekeri Kelero. Jadi itu adalah kendala-kendala untuk menyambung silaturahim. Akhirnya kita bersepakat bahwa mulai saat ini silaturahim kita akan lebih intens dalam makna paling tidak satu saat kita mendoakan, apalagi setiap waktu misalnya mendoakan Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu sudah bagian dari bentuk silaturahim. Akan tetapi karena kita tidak paham bahwa ternyata kita sudah silaturahim, maka tetangga saya tak kenal, saya tak sanggup pakun bui. Padahal sudah sebenarnya sama-sama kita mendoakan setiap saat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada yang salah, yang maaf, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Amin.